Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi Soli-Soliha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya nak. Amin. Pastikan Ananda semua sudah mandi, sarapan, sholat duha, dan murojaah. Apabila sudah dikerjakan semua, mohon dipersiapkan alat tulis dan buku tematiknya ya nak. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Hari ini kita akan belajar tematik 5C, yaitu makanan sehat dengan subtema 1, 2, dan 3 dengan muatan pelajaran PPKN dan SBDP. Pelajaran PPKN terdapat pada KD 3.3. Adapun materi pokoknya adalah 1. Makna keberagaman dalam masyarakat, 2. Keberagaman makanan tradisional, 3. Adat istiadat di daerah sekitar, 4. Faktor pendukung keberagaman Indonesia, 5. Kebersamaan dalam keberagaman, 6. Manfaat keberagaman dalam kelompok dan kerja seorang diri. Ibu Guru harap setelah Anda menyaksikan video PPKN ini, Soli-Soliha semua mampu menjelaskan makna keberagaman dalam masyarakat, mampu menyebutkan keberagaman makanan tradisional, mampu menyebutkan adat istiadat di daerah sekitar, mampu menyebutkan faktor pendukung keberagaman Indonesia, mampu menjelaskan kebersamaan dan keberagaman, dan mampu menjelaskan manfaat keberagaman dalam Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau terbesar di seluruh Nusantara. Bentuk negara ini membuat Indonesia menjadi negara yang kaya akan keberagaman. Adapun keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah 1. Keberagaman agama, 2. Keberagaman ras dan suku bangsa, dan 3. Keberagaman budaya. Keberagaman agama. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap warga negara berhak untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Keberagaman agama bukanlah sebuah perbedaan yang dapat menimbulkan perpecahan. Kita harus memaknai keberagaman agama dengan bijak.
contohnya perwujudan sikap memaknai keberagaman agama antara lain menghormati orang yang sedang beribadah, serta saling menghargai antar sesama umat beragama. 2. Keberagaman ras dan suku bangsa. Indonesia memiliki suku dan ras yang beragam. Suku-suku tersebut menyebar di seluruh provinsi di Indonesia. Selain suku, Indonesia juga memiliki ras yang beragam. Ras-ras ini yang menyebabkan adanya perbedaan ciri fisik. Perbedaan karakteristik suku meliputi warna kulit, bentuk rambut, postur tubuh, serta kebiasaan. Keberagaman ras yang dimiliki oleh bangsa Indonesia disebabkan oleh kehadiran bangsa asing ke wilayah Indonesia, adanya sejarah penyebaran ras di dunia, serta letak geografis wilayah Indonesia. Beberapa ras yang ada di Indonesia antara lain Malayan Mongoloid yang tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Ada juga ras Melanesoid yang tersebar di wilayah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Adapun contoh memaknai keberagaman suku adalah dengan menghargai suku lain dan tidak menjelekkan karakteristik yang dimiliki oleh suku lain. 3. Keberagaman budaya. Setiap suku memiliki budaya yang berbeda dengan suku lain, sehingga budaya di Indonesia juga beragam. Keberagaman budaya meliputi adat istiadat, tarian tradisional, alat musik tradisional, baju daerah, lagu daerah, serta senjata tradisional. Budaya-budaya tersebut harus kita lestarikan agar tidak hilang atau diakui oleh negara lain. Keberagaman makanan tradisional. Di setiap provinsi Indonesia memiliki ciri khas. Salah satu ciri khas dari provinsi-provinsi di Indonesia adalah makanan tradisional. Berikut ini beberapa makanan tradisional yang ada di Indonesia. 1. Pempek. Pempek merupakan makanan khas dari Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya Palembang. Makanan tradisional ini berbahan dasar tepung tapioka, telur ayam, dan daging ikan. Untuk penyajiannya, pempek biasanya dilengkapi dengan kuah cuka atau cuko, mie kuning, dan mentimun. Kuah tersebut terbuat dari air cuka, gula, cabai rawit yang sudah dihaluskan, ebi, dan bawang putih. 2. Rawon. Rawon adalah makanan tradisional Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur. Sama seperti makanan tradisional lainnya, rawon juga memiliki ciri khas. Rawon dikenal sebagai makanan yang kaya akan rempah khas Indonesia. Rawon merupakan makanan yang berisi daging sapi dengan campuran kuah yang berwarna hitam. Kuah rawon terbuat dari rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih, lengkuas, ketumbar, kunyit, jahe, cabai, asam jawa, dan biji keluak. Biji keluak itulah yang membuat kuah rawon menjadi warna hitam. 3. Coto Makassar. Coto Makassar merupakan makanan tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan. Coto Makassar termasuk makanan berkuah yang berbahan dasar daging sapi, ditambah dengan jeroan sapi berupa paru, hati,
usus, jantung, dan babat sapi. Untuk kuahnya, makanan ini menggunakan sejumlah rempah-rempah Indonesia dan gilingan kacang tanah yang sudah digoreng. Untuk menyantapnya, coto Makassar biasanya dilengkapi dengan ketupat atau burasa serta sambal tauco. Adat istiadat di daerah sekitar. Salah satu tujuan pembangunan sosial adalah banyaknya pemuda dan pemudi yang peduli terhadap kelestarian adat dan istiadat daerah setempat. Adat istiadat merupakan perilaku budaya yang telah lama diterapkan oleh masyarakat sekitar. Adat istiadat juga menjadi sebuah ciri khas suatu daerah. Setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda dengan daerah lainnya. Salah satu adat istiadat yang masih dilestarikan hingga saat ini adalah ngaben. Ngaben merupakan salah satu upacara yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Upacara ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah. Upacara ngaben dipercayai sebagai simbol untuk mensucikan roh orang yang telah meninggal. Masyarakat Bali masih melaksanakan adat istiadat ngaben. Bagi masyarakat Bali, ngaben merupakan wujud kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya. Pada upacara ngaben, sanak keluarga yang ditinggalkan tidak akan menangis. Bagi mereka, tangisan akan menghambat perjalanan roh mencapai nirwana atau surga. Ngaben termasuk salah satu ritual penting bagi masyarakat Bali. Oleh karena itu, masyarakat dari berbagai kasta akan melakukannya sebagai upacara pelestarian adat istiadat. Nah, untuk lebih jelasnya tentang pelaksanaan ngaben, silakan Ananda perhatikan gambar berikut ini. Faktor pendukung keberagaman di Indonesia. Makanan khas di setiap daerah berbeda-beda. Tentunya sangat beragam ya. Nah, keberagaman tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ialah 1. Letak geografis, 2. Bentuk negara kepulauan, 3. Kondisi alam. 1. Letak geografis. Indonesia terletak di antara dua samudera, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak geografis tersebut menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan yang strategis. Para pedagang yang datang ke Indonesia membawa barang-barang dagangan. Selain itu, para pedagang juga menyebarkan budaya mereka ke seluruh wilayah Indonesia. 2. Bentuk negara kepulauan. Jika Soli-Soliha melihat peta Indonesia, Soli-Soliha akan mengetahui Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau. Ribuan pulau ini terpisah satu sama lain sehingga masyarakat membentuk kebudayaannya masing-masing. 3. Kondisi alam. Kondisi alam di Indonesia meliputi dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, serta pantai. Kondisi alam ini mengakibatkan hadirnya keberagaman dalam bidang ekonomi, yaitu mata pencaharian. Warga di dataran rendah bekerja antara lain sebagai karyawan, penyedia jasa kurir, serta guru.
Warga di dataran tinggi bekerja antara lain sebagai petani, pekebun, serta penambang. Namun, perbedaan itu justru menciptakan sebuah kerjasama di antara para warga. Mereka bekerja sama memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya, warga dataran tinggi yang bekerja sebagai petani akan mengirim dan menjual hasil pertanian kepada warga di dataran rendah. Sebaliknya, hasil pertanian dari dataran rendah akan dikirimkan dan dijual kepada warga di dataran tinggi. Persatuan dalam keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan cerminan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna meskipun berbeda-beda tetapi satu jua. Kebersamaan dalam keberagaman. Semangat kebersamaan dalam keberagaman harus dimiliki oleh warga Indonesia. Semangat kebersamaan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika membantu kita dalam memaknai keberagaman yang ada di Indonesia. Berikut ini cara mewujudkan semangat kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Rela berkorban demi tanah air. 2. Menghormati kebudayaan daerah lain. 3. Memiliki semangat dan cinta tanah air. 4. Menghargai pendapat orang lain saat berdiskusi. 5. Menjunjung tinggi sikap tenggang rasa antar sesama. 6. Menerapkan toleransi dalam berbagai bidang kehidupan. 7. Menghindari perilaku yang dapat menimbulkan perpecahan. 8. Tolong-menolong dan saling bekerja sama. 9. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. 10. Melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan. 11. Saling menghargai antar warga tanpa memandang perbedaan suku, budaya, ras, dan agama. Manfaat keberagaman dalam kerjasama dan kerja seorang diri. Setiap hari kita melihat keberagaman di sekitar kita, baik di rumah, sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Keberagaman itu bisa berupa keahlian, dan juga karakter individu. Keberagaman tersebut dapat dimanfaatkan dalam bekerja kelompok. Bekerja kelompok memiliki kelebihan dan kekurangan. Tahukah soli-soliha apa saja kelebihan dan kekurangan bekerja kelompok? Nah, berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan bekerja kelompok. Kelebihan bekerja kelompok. 1. Pekerjaan cepat selesai. 2. Tugas-tugas dapat dibagi sesuai banyak anggota dan kemampuan anggota kelompok. 3. Dapat berdiskusi tentang hasil pekerjaan. Adapun kekurangan dalam bekerja kelompok ialah 1. Mungkin terdapat perbedaan pendapat antar anggota kelompok. 2. Waktu dan tempat pengerjaan harus disepakati oleh semua anggota. 3. Harus ada yang mengalah dalam diskusi. Bekerja seorang diri juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan bekerja seorang diri. Kelebihan bekerja seorang diri. 1. Dapat mengerjakan tugas kapan dan di mana saja. 2.
tidak harus menunggu teman yang lain. 3. Tugas diselesaikan sesuai dengan kemampuan atau keinginan. Adapun kekurangan bekerja seorang diri ialah 1. Pekerjaan tidak cepat selesai. 2. Tidak dapat bertukar pendapat dengan orang lain. 3. Kemampuan atau hasil kerja terbatas. Pelajaran SBDP, Karya Seni Rupa Nusantara. Karya seni rupa di Indonesia sangat beragam jenisnya. Bahan yang digunakan untuk membuat karya seni bermacam-macam. Ada yang terbuat dari kain, kayu, dan tanah liat. Bentuk karya seni dapat berupa karya 2 dimensi atau 3 dimensi. Contoh karya seni daerah di Indonesia antara lain seni batik, seni tenun, anyaman, seni topeng, dan ukiran. Berikut ini contoh karya seni daerah ialah tenun ikat motif dari Toraja, batik motif Paranusa, seni ukir Jepara, dan topeng Bali. Motif karya seni rupa Nusantara. Motif adalah gambar yang digunakan untuk menghias kain. Motif batik dan tenun yang sangat beragam merupakan salah satu kekayaan budaya di Indonesia. Setiap karya seni rupa tersebut memiliki ciri khas dan makna yang terkandung di dalamnya. Misalnya, ciri khas pada motif batik kaung. Motif batik kaung menyerupai buah kaung atau buah kolang-kaling yang tertata rapi secara geometris. Juga menyerupai 4 helai daun bunga teratai yang merekah. Bunga teratai melambangkan umur panjang serta kesucian. Sebagian besar pembuatan karya seni rupa daerah memerlukan keterampilan tangan. Satu jenis karya seni bisa berbeda-beda motif hiasnya. Setiap karya seni memiliki ciri dan kekhasan sendiri. Untuk lebih jelasnya, silakan Soli-Soliha perhatikan contoh berikut ini. 1. Motif tenun. Contohnya, batik tenun ikat dari Toraja, tenun ulos dari Sumatera Utara, tenun songket Pandai Sike dari Minangkabau. 2. Motif batik. Contohnya, motif batik Sidomukti dari Yogyakarta, motif batik Jepara, motif batik Solo, dan motif batik Cirebon. Meskipun motifnya berbeda, cara pembuatan karya yang sejenis hampir sama. Kain tenun dibuat menggunakan alat tenun, benang ditenun satu persatu sesuai pola. Batik ditulis dibuat dengan cara dilukis memakai canting dengan lilin. Nah, selain dilukis menggunakan canting, batik dapat juga dibuat dengan teknik berikut. Ada teknik cap dan teknik sablon. Adapun kesimpulan pelajaran kita hari ini ialah Indonesia memiliki keberagaman, yaitu keberagaman agama, keberagaman ras dan suku bangsa, dan keberagaman budaya. Di setiap provinsi Indonesia memiliki ciri khas. Salah satu ciri khas dari provinsi di Indonesia adalah makanan tradisional. Contoh makanan tradisional yang ada di Indonesia adalah pempek, rawon, dan coto Makassar.
Adat istiadat merupakan perilaku budaya yang telah lama diterapkan oleh masyarakat sekitar. Setiap daerah memiliki adat istiadat berbeda dengan daerah lain. Salah satu adat istiadat yang masih dilestarikan hingga saat ini adalah ngaben. Keberagaman Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu letak geografis, bentuk negara kepulauan, dan kondisi alam. Karya seni rupa di Indonesia sangat beragam jenisnya. Bahan yang digunakan untuk membuat karya seni bermacam-macam. Ada yang terbuat dari kain, kayu, dan tanah liat. Bentuk karya seni dapat berupa karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Contoh karya seni daerah di Indonesia antara lain seni batik, seni tenun, anyaman, seni topeng, dan ukiran. Bagaimana Soli-Soliha sudah paham dengan materi hari ini? Nah, selanjutnya untuk tugasnya silakan Ananda buka buku tematik 5C halaman 111 nomor 1, 2, dan 3. Silakan dikerjakan ya, Nak. Kalau sudah, jangan lupa difoto ya dan kirim ke WA Bu Guru. Bu Guru tunggu paling lambat pukul 17.00. Selamat mengerjakan Soli-Soliha. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Bu Guru harap Soli-Soliha semua paham ya dengan materi dan tugas yang Bu Guru berikan. Bu Guru mengingatkan, sholat 5 waktunya tetap dijaga ya, Nak. Mengaji, murojaah, dan membantu orang tua. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.